Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siswa-siswi kelas 12 IPA dan IPS, materi awal perdana kita hari ini Bapak ingin menyampaikan mengenai materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Sebelumnya Bapak ingin membacakan salah satu kata-kata dari presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kalimat tersebut di atas sesuai dengan materi kita mengenai disintegrasi bangsa. Sebelumnya masuk kepada materi, alangkah baiknya kita memahami dulu pengertian dari disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan, persatuan dan kesatuan. Jadi kondisinya adalah dalam satu negara itu terkotak-kotak dalam artian perbedaan terjadi. Nah, faktor penyebab dari disintegrasi bangsa adalah, yang pertama adalah maraknya penyebaran ideologi selain Pancasila. Yang kedua, kesenjangan kekayaan alam di setiap wilayah. Tiga, iklim politik yang kurang sehat. Keempat, lambannya kemajuan ekonomi. Yang kelima, menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. Nah, itu adalah faktor penyebab disintegrasi bangsa. Baik, saya akan bahas tentang beberapa pemberontakan yang terjadi dari periode tahun 48 sampai dengan tahun 60-an. Yang pertama mau saya bahas adalah mengenai tokoh dulu. Sebelum kelari ke pemberontakannya, saya akan bicarakan dulu tokohnya adalah pemberontakan PKI Madiun. Ini adalah Huso. Selanjutnya selanjutnya adalah Mr. Amir Syarifuddin. Ini adalah dua tokoh besar pemberontakan PKI Madiun. Nah, pemberontakan PKI Madiun itu terjadi 18 September 1948. Kalau dilatar belakangi terjadinya pemberontakan itu adalah, yang pertama, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena kegagalan dalam diplomasi perundingan Renville yang mengakibatkan wilayah Indonesia semakin kecil dibanding perundingan di Garjati. Yang kedua, rasionalisasi jumlah prajurit TNI. Jadi di sini dapat dikatakan dapat mengurangi jumlah kader PKI di TNI. Itu yang menjadi latar belakang pemberontakan PKI Madiun. Dan pada tanggal 18 September diproklamasikannya Republik Soviet Indonesia atau Indonesia bagian dari Komunis Uni Soviet. Nah, selanjutnya itu adalah pemberontakan yang dikategorikan yang ingin merubah ideologi, yaitu pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang kedua, pemberontakan yang berusaha mengganti ideologi kita adalah DITI. Saya ambil contohnya, gambarnya. Ini adalah Sekar Marjan Kartosuwiryo. Dia adalah tokoh pemberontakan DITI dari Jawa Barat. Ini adalah Kahar Mujakar, tokoh pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan.
Ini adalah Ibnu Hajar, tokoh pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Ini adalah Daud Bereh, tokoh pemberontakan DITI di Aceh. Dan ini adalah Amir Patah, tokoh pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Nah, sekarang kita bahas faktor penyebab terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Barat, atau ya garis besarnya Jawa Barat dulu. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1949 dan berakhir tahun 1962 di Jawa Barat. Latar belakangnya adalah Kartosuwiryo menolak hasil perundingan Renville yang mengharuskan TNI harus meninggalkan Jawa Barat, sedangkan Kartosuwiryo beserta laskar Islamnya tidak mau meninggalkan Jawa Barat. Yang kedua, keinginan Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Nah, sedangkan Amir Patah, pemberontakan DITI di Jawa Tengah, itu dilatar belakangi pemberontakan karena ideologi Amir Patah dan SM Kartosuwiryo itu sama, yaitu ideologi Islamnya sangat kuat. Dan yang kedua, faktor pemberontakannya itu adalah menganggap pemerintah RI dan aparat TNI itu adalah sudah dihasut oleh golongan kiri atau golongan komunis. Nah, sedangkan pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Mujakar itu karena masalah penolakan kesatuan gerilya Sulawesi Selatan untuk masuk ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Akhirnya Kahar Mujakar beserta KGSS atau kelompok gerilyawan Sulawesi Selatan berontak dan mengklaim bagian dari DITI di Jawa Barat. Selanjutnya DITI di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereh itu mempunyai atau latar belakang pemberontakan karena masalah ketika Aceh dilebur dan dimasukkan menjadi Provinsi Sumatera Utara yang jelas-jelasan berbeda dalam adat, istiadat maupun agama. Akhirnya timbullah pemberontakan itu. Nah, selanjutnya pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan itu yang dipimpin oleh Ibnu Hajar itu masalahnya ya karena masalah Ibnu Hajar yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Nah, itu adalah tadi yang saya sebutkan, pemberontakan dikarenakan ideologi, ingin mengganti ideologi. Nah, selanjutnya pemberontakan yang kedua itu adalah mengenai pemberontakan karena masalah kepentingan. Nah, masalah kepentingan ini saya mulai dari Kapten Raymond Westerling. Dia adalah orang Belanda yang mendirikan Angkatan Perang Ratu Adil yang mengadakan pemberontakan di Indonesia, tepatnya di Bandung. Dia bersama dengan salah satu tokoh, yaitu Sultan Hamid II. Kalau dikatakan Sultan Hamid II adalah orang yang menciptakan burung Garuda Pancasila. Nah, pemberontakan APRA ini terjadi sekitar tanggal 23 Januari 1950. Latar belakangnya adalah adanya pertentangan dalam tubuh TNI. Satu pihak itu adalah TNI yang benar-benar mendambakan negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua adalah tentara-tentara Belanda, tentara Indonesia yang dilatih oleh Belanda yang pada waktu itu disebut dengan nama Kenil, yang ingin mempertahankan negara federasi. Selanjutnya
Pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan Andi Agis. Maaf, saya tidak punya gambarnya pada waktu ini. Andi Agis adalah pemberontakan yang terjadi tanggal 15 April tahun 1950. Sama, intinya adalah ingin mempertahankan bentuk negara federasi atau ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah ini adalah yang disebut tokoh pemberontakan Republik Maluku Selatan yang namanya adalah Somokil. Nah, pemberontakan ini terjadi pada tanggal 24 April 1950 dan berakhir bulan November 1950. Jadi hanya sebentar. Latar belakang pemberontakan ini sama, yaitu ingin mempertahankan bentuk negara Indonesia Timur dan juga ingin mendirikan negara Maluku Selatan, memisahkan diri dari Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga yang ketiga, pemberontakan mengenai masalah pusat dengan daerah, yaitu adalah pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan PRRI Permesta ini terjadi di dua daerah, dua pulau. Yang satu di PRRI itu di Sumatera, Permesta itu di Sulawesi. Nah, PRRI itu adalah pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang berada di Sumatera bagian barat, dan Permesta yaitu Perjuangan Rakyat Semesta yang berada di Sulawesi. Nah, tokoh-tokoh pemberontakannya adalah di PRRI adalah dikenal dengan Kolonel Maludin Simbolon, kemudian Letkol Ahmad Hussein, dan ini yang Permesta Vinces Sumual. Nah, latar belakangnya adalah tuntutan otonomi daerah seluas-luasnya. Jadi pada waktu itu antara pusat dengan daerah terjadi klik. Dalam artian pemerintah pusat kurang memperhatikan daerah, baik dalam segi pembangunannya maupun dalam segi kesejahteraan daerah itu sendiri. Nah, demikian pertemuan perdana ini, mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan suasana yang berbeda. Silahkan Anda catat materi-materi yang telah saya sampaikan, walaupun kecil tapi manfaatnya mudah-mudahan besar. Ingat, bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bangsa besar adalah jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.